Yang berikutnya, kalau enggan menyusukan bayinya, hilang lagi tingkatannya satu. Jadi tolong ibu-ibu, jadikan itu menyusukan bayi itu hobi dengan niat ibadah sama anak-anaknya. Karena kalau tidak, sama aja tingkatan tak dengan bapak-bapak. Sama-sama tidak menyusukan, sama-sama tidak melahirkan. Karena disesar dan sapi. Ustaz, dulu orang-orang tua cocok nih kalau menyusukan bayinya lama kan gagal pekerjaan nah. Kan di rumah aja saja terus dulu itu orang-orang tua kalau di tempat tidur iya, di pintu iya, di lorong iya. Kita sekarang kodong kerja ki cocok nih kerja. Tapi dulu kan tidak ada kulkas. Sekarang ada kulkas, Pak. Jadi istri tak biar kerja, kalau ada anak bayinya, boleh silakan kerja. Tapi sebelum berangkat malamnya, bikin stok banyak-banyak ASI. Kulkas jadi tempat stokis, dingin. Setiap bayinya haus, lapar, neneknya atau tantenya atau siapa itu tinggal ambil dan dipanaskan. Jadi anaknya tetap ASI. Dan ini yang didorong di posyandu. Mau kerja mau apa tidak ada alasan untuk tidak memberikan ASI kepada anaknya. Karena bisa dengan disimpan lebih awal. Ini kuliah ibu-ibu kan sekarang punya anak bayi kerja. Begitu mau kerja nah titik ke anaknya di neneknya. Nah mau dia apa sama neneknya expire nih. Sudah tidak produksi. Kadaluarsa. Terpaksa sapi lagi yang bertindak. Atau cara berikutnya, kalau tidak mau stokis, karena ada juga memang ibu kasihan gangguan, udah punya ASI, begitu kita hamil, Pak, maksudnya istri tak. Begitu istri tak hamil, Pak, bawa jalan-jalan di lorong, sanggin mecapan wara. Satando sangginan rai sabutung, cari ibu-ibu yang hamil yang kandungannya kurang lebih seumur kandungan tak atau kandungan istri tak. Oh ya hamil den tino den tekne den tangin den tajamin den takenang. Berapa bulan nih? 5 bulan. Sama hamil kehamilanku. Apa kita kerja? Tidak di rumah. Bapaknya bawa beca, bentor, buru pelabuhan. Bu, kita bersaudara Tina. Saya minta tolong. Nanti kalau anak terlahir selamat, saya juga lahir selamat, melahirkan. Setiap saya mau pergi kantor, saya bawa anakku kusimpan di rumah tak. Kita susukan dengan anak tak, biaya hidup saya tanggung. Jadi begitu alternatif. Karena kita ingin generasi kita generasi manusia, bukan generasi binatang. Dulu tidak ada kita dengar ada anak bunuh mamanya, bunuh bapaknya. Sekarang berita-berita di televisi, di koran, di handphone, ada yang usir orang tuanya, ada yang tuntut orang tuanya di pengadilan. Macam-macam karena mentalnya mental binatang, karena air susu yang diminum juga susu binatang. Ya, bapak-bapak ibu-ibu, terakhir almarhumah Hajjah Rabi'atul Adawiyah, ini nama seorang wali, seorang sufi wanita, Rabi'atul Adawiyah. Beliau ini pernah ke Mekah. Di hadapan Ka'bah ini Rabi'atul Adawiyah, dia berdoa tutup mata. Begitu dia buka matanya, tidak ada Ka'bah di depan. Padahal di pelataran ini lenyaki Ka'bah, tidak ada. Begitu tidak ada Ka'bah, dia berdoa. Dia berkata, ya Allah, saya kesini memang bukan untuk itu. Jadi saya tidak kecewa, Ka'bah tidak ada.
Karena memang bukan ini yang kudatangi. Saya kesini menemui ridhomu ya Allah. Itu dia lakukan. Sujud syukur, terima kasih Allah. Memang bukan ini tujuanku, Engkau yang kutuju. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Sesudah dia ucapkan hanya Engkau yang kutuju ya Allah, dibuka kembali matanya. Beliau melihat Ka'bah dalam bentuk aslinya, lurus tinggi sampai tembus ke langit itu Ka'bah. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, kalau ada burung terbang di atas pelataran, terus sampai di atasnya Ka'bah, terus dia lewat di atasnya tidak belok, tangkap itu burung, pasti ada gangguan pada otaknya. Karena semua burung kalau terbang pasti dibelok, tidak melewati di atas. Jadi tidak ada, pasti dia belok. Kalau ada yang tiba-tiba lewat, tangkap, pasti tidak normal ini. Begitu Rabi'atul Adawi. Ya, mudah-mudahan sesuai namanya ini almarhum, insyaallah beliau juga menempati tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita, kalau almarhumah Hajar Rabia malam ini kita kumpul di sini di Satando, ramai kita ada di sini. Beliau sudah tidak ada. Yakin lagi Pak Ibu, suatu waktu nanti begini juga orang berkumpul di rumah tak. Bahkan mungkin lebih banyak, tapi kita tosing yang tidak ada. Kalau sekarang kurang orang ya karena ada makhluk halus yang ditakuti, namanya corona. Makanya pakai di masker. Saya kalau keluar rumah pakai masker. Masker ini yang kupakai ini di dalamnya ada tisu. Tisu kasih minyak kayu putih. Kalau tidak mau kita terlalu tajam, minyak telon. Jadi ada tisunya, minyak telon. Kalau ditutup hidung enak bernapas karena, atau kalau tidak mau kasih balsam. Karena ternyata itu bagus memperbaiki rongga pernapasan. Salah satu upaya mengusir si corona. Ya, jadi pakai kalau masker kain, ya kan dia tipis, maka bagusnya dikasih tisu di dalam dan tisunya kasihlah sedikit minyak kayu putih. Bernapasnya juga enak karena dia melonggarkan rongga-rongga pernapasan. Meskipun uji klinis tidak ada, tapi prakteknya ada. Profesor Dr. Idrus Paturusi positif COVID, diisolasi 14 hari dengan minyak kayu putih dihirup setiap saat. Alhamdulillah sembuh. Ya, jadi kalau diuji di laboratorium belum, tapi kenyataan ada. Karena kita ini banyak ilmu-ilmu begini. Saya mau tanya orang-orang Satando. Dulu anak-anak bayi, kalau bayi 1 bulan 2 bulan, ada biasa diikat di bajunya atau dikasih di peniti. Ada Bu, bawang merah. Kalau ditanya nih, kenapa dikasih bawang merah? Dibilang Pak bongkar setan. Jadi pengusir setan. Salah kayak itu, bid'ah itu kan musyrik itu bajiki. Yang samaran bid'ah musyrik itu benar. Bawang merah itu antivirus. Bawang merah itu antivirus. Cuma orang tua dulu kan tidak tahu virus, jadi dia tahu malu halus, dan semua malu halus digilai setan. Makanya kenapa harus bayi dikasih? Kenapa bukan orang tua? Karena bayi kodong masih lemah imunnya, daya tahan tubuhnya, sehingga dibantu dengan pengusir virus, pengusir makhluk halus, yaitu bawang ditusuki. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, karena sekarang wabah, bikin kalung dari kantong padu, dari tali rapia, tusuk, kasih di dalam baju kan tidak dilihat ji, benang yang halus. Cuma kalau di rumah, kalau pergi di jalan-jalan, jangan tidak bilang orang desa runan, pengusir. Ini juga uji klinis di lab belum, tapi Profesor Dokter Haji Alimin Maidi itu biar ke kampus pakai.
Stas, galai di saya kalungko Apa dia? Bawang merah. Jadi dibelai itu bawang merah. Kasih tipis toh kayak tongi ringgi. Pade ringgi. Itu pengusir setan. Setan sekarang namanya COVID. Sama-sama malu halus. Malu halus ya COVID. Jadi bawang merah. Jadi kalau di rumah, kalau tidak mau dipakai, bawang merah dibelah, simpan. Karena itu mengusir virus. Ya, jadi pasar ramai, ada penjual bawang. Ya, ini mestinya itu penjual bawang ya, barang 10 biji lah, belai, tak belah. Jadi hawanya itu bisa menyebar dan dia mengusir virus yang bernama corona dan virus-virus yang lain. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah takziah, kalau almarhumah sekarang sudah tidak ada, sudah menuju ke alam akhirat, yang sekarang berada di alam barzakh di Bone, maka kita yang datang ini malam pasti juga akan menyusul. Pasti yang datang ini malam, siap atau tidak, pasti. Nah kalau ajal sudah datang, kalau ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Tidak laku permohonan, Pak. Tidak laku permintaan, puang, jangan dulu ambil nyawa aku sekarang, karena kalau sekarang orang meninggal dicurigai. Mau kita takut dicurigai positif, negatif. Kalau sampai mi ajal, jangankan kita, dokter saja kenapa bisa meninggal? Bukan karena corona sudah sampai aja. Corona ini tidak mematikan, tapi menakutkan. Tidak mematikan, yang mematikan ya ajal. Cuma kalau ada penyakit, kemudian kena virus corona, itu memperparah itu penyakit. Ya, tadi saya dengar kabar beliau dibawa ke rumah sakit, ada salah seorang ustadz senior pengaji. Pada masanya dulu beliau ini jawara, umur sudah 70 tahun. Hasil swabnya positif beliau. Mudah-mudahan kuat ya, sehat. Karena sekarang beliau lagi menjalani isolasi di rumah sakit, tentu dengan penanganan terbaik. Ya. Jangan disebut namanya. Sekarang orang kalau bicara kopi itu bukan aib. Kopi ini harus kita saling mendukung. Kalau ada misalnya tetangga kena, kita dukung, bantu dia isolasi di rumahnya. Kalau saya haji, kita yang pasok makanan, kita yang pasok hiburan. Datang hibur di luar ki hiburi, sambung silaturahim, hibur dia, bawakan makanan. Jangan justru dikucilkan, karena itu yang membuat malah daya tahan tubuhnya turun. Ibu, bapak, jamaah takziah, apa yang kita mau siapkan kalau datang malaikat menjemput nyawa kita? Ini berandai-andai saja, Pak. Ya, Bu, Ibu, belajar jauh di belakang, di dalam juga. Ini kita berandai-andai, Pak. Seandainya kita pulang dari Satando ini, pulang dari takziah ini, baru sampai di rumah, ternyata ada orang duduk di teras rumah atau di pintu. Siapa ini orang barusan aku lihat baju putih sorban, kemudian pandangan matanya tajam, hidungnya mancung, barusan kuliah ini. Dari siapa, Pak? Kita mantongku tunggu. Siapa nama tak? Israel. Boleh tega. Dari mana lagi? Dari langit.
Untuk apa datang? Ini bilang kau kutunggu. Kira-kira kalau kenyataan, kan malaikat menyerupai jadi manusia. Kira-kira kalau begitu kejadian kita sampai di pintu rumah, kita tetap masuk ke rumah bila masuk ke Pahing atau pulang kembali ke sini ke Satando? Pak, kalau saya mentung gitu, masuk lagi Pahing, aku ganti baju dulu. Atau kita bilang, Pak, salah lama gitu di sebelah pakai balik-balik sika, ambil itu. Biar juga hidup tidak ada gunanya. Coba, mati ini bisa datang kapan saja. Bisa datang kapan saja. Tidak mesti tua. Almarhumah contoh 33 tahun. Tidak mesti sakit parah. Baru bulan lalu kami umroh sama-sama, sehat walafiat. Keluhan asam lambung. Tidak mesti. Ada malah ibu-ibu dulu-dulu nonton televisi lebih dulu lagi mati lah televisi nah. Bahayanya itu kalau ajal datang. Tidur kita di malam hari tidak ada jaminan kita bisa bangun subuh hari. Tidak ada, makanya kalau mau tidur kita berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah saya hidup, dengan namamu juga saya wafat mati. Karena kalau tidur kita tidak dijamin masih bangun atau tidak. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan tidur tanpa minta maaf sama istri, tanpa minta maaf sama suami. Jadi kalau bapak nanti sebentar mau tidur, kasih tahu istrinya, Bu, kenapa barusan lembus suara barang positif mungkin? Tidak, Ji. Saya minta maaf nah. Siapa tahu seharian ini ada kata-kataku kasar, ada tindakanku menyakitimu, Dek. Maafkan nah. Kenapa dia bilang begitu, Pak? Tidak, Ji. Baru gak dengar ceramah serta manggong. Bisa-bisa begitu orang tidur tidak bangun di subuh. Siapa tahu saya tidak bangun. Maafkan Dek nah. Istrinya menangis, dia bilang, Pak, maafkan juga nah. Kenapa kau minta maaf? Aku dengar tadi ceramah serta manggo. Siapa tahu saya yang tidak bangun. Kalau ada pelayananku yang kurang baik, maafkan Dek, relakan saya. Siapa tahu saya yang tidak bangun sebentar. Enaknya kalau begini Pak Amit, kalau suami istri mau tidur begini pasti berpelukan biar panas 38 derajat. Kenapa? Malam terakhir. Jadi ternyata mengingat mati itu membuat rumah tangga bahagia. Kenapa ada ibu bapaknya sudah masak dulu sebentar sapi Pak. Kenapa dia berani begitu? Karena dia masih yakin besok baru kumasakan dia yang baik-baik. Dia tidak percaya bahwa tiba-tiba ajal datang. Meninggal suaminya baru menangis siku dong. Tadi suruh masak di palu marah apa dia. Kamu tidak kubikin apa boy? Jadi mengingat mati membuat istri taat sama suami. Mengingat mati membuat suami setia sama istri. Kalau orang ingat mati, tidak ada lagi bapak-bapak yang selingkuh. You know selingkuh? Selingan indah keluarga utuh. Tidak ada lagi karena ajal tidak ditahu. Jadi sayangi istrinya, sayangi suaminya. Jangan lagi saling bertengkar. Bersyukur gitu masih hidup istri, masih hidup suami. Ada orang kalau sudah berpisah. Jadi minta maaf sama istri sebelum tidur, minta maaf sama suami sebelum tidur. Mana kayak banyak dosanya ini sama pasangan? Suami banyak atau istri yang banyak dosanya? Mana yang banyak Pak? Menurut bapak-bapak, istri atau suami yang banyak dosa? Bu, coba bagi ibu-ibu di mana pun berada, ujung lorong sampai lorong sini. Angkat tangan ibu-ibu yang tidak pernah bohongi suaminya. Astagfirullah. Saya ingin ini pabalik-balik paling ini. Satu pun tidak ada yang mengangkat tangan, berarti
pabuti mana ngero. Angkat tangan tidak ada, berarti begini Pak, muka ada balik-balik ya Pak. Saya baru tahu dia sebelum istri ini Pak. Ternyata kalau begitu minta maaf. Nanti kalau pulang sebentar kasih pemimpin cerita Pak, pemopora apa na banyak na bohongku selama ini. Kada pengak kak, pemopora memang mak. Kata suaminya, apa bohongmu? Dia bilang, biasa itu kalau malam Jumat hilang uang di dompet tak. Pernah gitu ku dengar bilang, ada kapat tuyul ini masuk di rumah setiap malam Jumat hilang. Saya itu tuyulnya. Kata suaminya, pantas saya baca ayat kursi selalu hilang uang ke tuyul begini. Kalau tuyul begini tidak memakai kursi, lempar mantompi pakai kursi. Tuyul raksasa. Berhentilah jadi tuyul ya. Ini para tuyul yang saya hormati, malam ini terakhirlah kita jadi tuyul. Minta maaf lah sama suaminya. Kalau bapak-bapak jami ku tanya siapa yang pernah bohong istrinya, karena jawabannya juga sudah jelas. Di sesama laki-laki dilarang saling mempermalukan. Gitu dah. Aman Pak, aman ya. Yang penting kita juga mau jujur minta maaf. Kata kalau tidak bahaya. Minta maaf lah juga ya. Bu, sudah maki ku maafkan dia, jadi minta maaf ka juga paina ka alatong ini bohongku. Kata istrinya, apa kita bohong tak? Dia bilang, kalau mau jago maafkan aku pautong. Apa kau bohongmu? Apa bohong tadi? Kata suaminya, ini juga kurang lebih 2 tahun terakhir. Ada itu penjual kue selalu lewat pagi-pagi. Yang kita bilang, kusukaan itu penjual kue, senyumnya murah, somber lagi. Kenapa itu penjual kue? Ada utang tak? Dia bilang, bukan, madumu itu. Bu, mau jadi maafkan Bu. Curang ini, sudah dimaafkan bahwa dia tidak memaafkan kita. Tidak adil kini. Tapi kalau di sini bapak-bapak tidak ada yang begitu. Ya, tidak ada di sana, Pak. Kalau di sana ceramah, aku bilang di sana tidak ada, di sini. Itu untuk mengamankan diri supaya tidak melontar jumrah ke tempat penceramah. Jadi mari kita saling memaafkan karena hidup ini terbatas. Pada waktunya kita menyesal. Ayat yang dibaca Ustadz kita tadi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu ayat ini pada waktu Ramadan tahun. Pun Ramadan lagi Pak sakarat. Disitulah diperlihatkan hasil perbuatan baiknya. So perbuatan baik itu namanya sedekah. Jadi bukan pemberian saja uang, bukan. Sedekah itu bukan cuma kasih uang, senyuman juga sedekah. Suami datang istrinya jima, sedekah. Istri layani suaminya, sedekah. Bantu tetangga, sedekah. Doakan orang, sedekah. Ketika diperlihatkan seluruh kebaikannya sebelum dicabut nyawanya, dia berdoa, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya bisa ditunda kematianku meskipun sedikit sekali. 1 hari mo, kalau tidak bisa 1 hari, setengah hari mo, semalam mo, tidak bisa 6 jam mo, apa mau dilakukan kalau ditunda kematianmu? Fa as-saddaqah, saya akan sedekah, saya akan berbuat baik, wa akum minas salihin, akan melakukan amal-amal soleh, akan melakukan menjadi orang-orang yang baik. Tapi apa boleh buat kalau sudah di situ terlambat lagi? Penyesalan itu pasti di belakang. Ya, namanya juga penyesalan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Menyesal orang di belakang. Maka sebelum datang penyesalan, mari perbaiki memang diri kita. Perbaiki ibadah tak dijaga. Saya biasa bahasakan ini terakhir. Biasakan memang diri tak berdiri di belakangnya imamnya, sebelum tidur di depannya imamnya. Oke? Biasakan berdiri di belakang imam sebelum
tidur di depan imam. Karena ada tuh orang baca pagi, tidak pernah tuh berdiri di belakang imam. Sekali masuk masjid dia langsung tidur di depan. Itu lagi dipaksa, dicoba tidak diangkat, tidak masuk di masjid. Oke, apa kalau sudah begitu? Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini insya Allah sehat walafiat dan mempersiapkan bekal terbaik untuk hari-hari yang akan datang di yaumil qiyamah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.